Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang estimasi dua sampel, yaitu lanjutan dari kemarin ketika kita juga belajar tentang estimasi satu sampel, khususnya untuk pengujian uji hipotesis. Nah, secara basic atau secara dasar, uji hipotesis atau uji T salah satu teknis yang bisa diterapkan di ilmu statistik untuk mengetahui signifikansi. Jadi seberapa signifikan itu bisa digunakan menggunakan uji hipotesis ini. Nah, dalam uji dua sampel sendiri, kita bisa menggunakan analisis di tes independent sample. Tes ini nanti digunakan untuk mengetahui atau mendapatkan informasi ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Jika ada perbedaan, maka mana yang lebih tinggi itu yang akan dicari. Nah, data yang digunakan nanti berskala interval atau rasio. Misalkan, sebuah hipotesis ada perbedaan kecerdasan antara pria dan wanita. Variabel dependennya adalah kecerdasan, kemudian independennya adalah gender atau jenis kelaminnya. Nah, kenapa? Sudah bisa ya teman-teman untuk membedakan dari variabel dependent dan juga variabel independent. Inti dari variabel ini adalah ketika independent adalah dia yang benar-benar mempengaruhi, dia tidak akan terpengaruh. Kenapa di sini variabel independennya adalah gender? Karena yang akan kita cari adalah hubungan antara apakah gender seseorang atau jenis kelamin seseorang itu akan mempengaruhi kecerdasan. Jadi penempatannya sudah jelas. Yang terpengaruh adalah kecerdasannya yang akan kita cari. Bukan kecerdasan yang akan mempengaruhi dia perempuan atau laki-laki, tetapi apakah dia perempuan itu cenderung lebih cerdas atau malah sebaliknya, laki-laki yang cenderung lebih cerdas. Nah, itu yang akan kita cari hubungan atau akan kita cari hipotesisnya atau akan kita cari menggunakan independent test ini. Nah, di sini maka ditempatkan gender itu sebagai variabel independen, dia yang mempengaruhi dari variabel dependentnya. Karena variabel dependentnya kecerdasan, maka gender apakah akan mempengaruhi kecerdasan seseorang jika dia perempuan lebih cerdas atau jika dia laki-laki malah lebih cerdas. Nah, itu yang akan kita cari. Itu yang akan kita temukan menggunakan uji hipotesis ini, menggunakan dua sampel. Nah, dari sini nanti akan mendapatkan hasil seperti apa, apakah mempengaruhi atau tidak. Nah, caranya kita masukkan seperti ini datanya, kemudian kita buat cerdas dan juga gender, kemudian kita isikan di data view. Nah, setelah kita isikan di data view, nanti kita bisa lakukan analisis menggunakan t-test independent sample. Sekarang kita coba untuk bukakan langsung di SPSS-nya. Nah, jadi seperti ini di variable view, kita definisikan ya untuk variabel cerdas seperti biasa, cerdas, kemudian gendernya, kemudian kita menggunakan scale, kemudian jika kita inputkan dengan data misalkan angka di sini 124 ini mempengaruhi apakah gendernya laki-laki atau perempuan. Di sini angkanya ini nilai skor dari kecerdasan tersebut. Nah, caranya setelah kita mendapatkan ini, kita lakukan analisis, kemudian kita gunakan compare means, kemudian kita gunakan independent sample t-test. Nah, ini sudah. Jadi penempatannya seperti ini ya teman-teman. Nanti variabel ini, cerdas ini kita masukkan ke tes variabel karena itu yang akan kita cari atau kita tes. Kemudian gender kita akan masukkan ke grup variabel. Nah, setelah masuk ke grup variabel kita perlu define karena dia memang belum diketahui apa saja gender tersebut, dia masih tanda tanya. Kemudian kita buat grup 1, D1, grup 2, D2, 1. Oke, setelah itu kita klik OK, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Dari grup statistiknya dan independent sample t-testnya. Nanti yang kita akan baca
sesuai dengan apa yang sudah dituliskan juga di modul. Cara membaca atau melakukan analisis datanya adalah seperti ini. Ini jadi data ya dari define grupnya tadi. Teman-teman harus isikan juga grupnya, grup 1 dan grup 2. Kemudian hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Aturan kita gunakan dua aturan, yaitu uji T dan juga uji homogen. Yang pertama uji homogen dengan aturan jika P lebih kecil dari 0,05 maka datanya tidak homogen. Kalau lebih besar maka datanya homogen. Ketika kita menggunakan uji T, jika di sini kita gunakan tabel T, kita baca ya nanti dari sini, jika lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka ada perbedaan taraf signifikansi 5%. Jika lebih kecil dari 0,5 ada juga taraf perbedaan signifikansi 1%, dan yang terakhir adalah tidak ada atau tidak ada bedanya. Oke, kemudian dari sini kita baca, misalkan di sini 0,120, maka dia dapat dikatakan tidak ada perbedaan varian. Jadi tidak ada perbedaan dari kecerdasan atau datanya equal atau homogen dari kecerdasan pria ataupun wanita. Oke, jadi ketika data ini tadi dibaca, kita gunakan signifikansinya. Ketika dia lebih besar, maka dia akan masuk data homogen atau datanya equal. Jika datanya equal, maka kita gunakan lajur kiri. Sini. Equal variance assume. Jadi kita gunakan itu. Ketika tidak, kita gunakan equal variance not assume. Jadi kita akan baca yang data yang sebelah sini. Itu caranya untuk membedakan ketika data itu homogen dan juga tidak homogen. Kemudian untuk uji T-nya di sini lebih besar ya daripada 0,5, artinya tidak ada perbedaan dari signifikan antara kecerdasan pria dan juga wanita. Sehingga kesimpulannya adalah memang tidak ada perbedaan yang signifikan dari kecerdasan pria dan juga wanita. Oke, kurang lebih seperti itu untuk uji T-test, independent T-testnya. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut nanti bagaimana mungkin dengan contoh kasus yang berbeda ataupun juga dengan data-data yang ada atau data yang baru. Oke, untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.